Oke, kita hari ini membahas terkait dengan simptomatologi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga 30 menit sudah bisa selesai ya, harapan saya. Oke, simptomatologi itu apa? Nah, ini adalah suatu rangkaian dari cara berpikir klinis ya. Cara berpikir clinical thinking ya. Jadi sepanjang kita menjadi dokter, itu kita akan selalu ber apa ya menggunakan ya cara kerja clinical thinking yang kita mulai dulu dari anamnesis ya. Anamnesis itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dokter untuk mencari gejala ya. Nah, mencari gejala itu adalah tujuannya eh, atau simptom ya, mencari simptom. Nah, sebentar, on cam dulu, cari tempat. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, silakan on cam adik-adik. Kita ini ya, mari kita gunakan walaupun by Zoom ya. Itu kita fokus ya dan serius dalam sama-sama belajar. Jadi saya juga nggak mau ngoceh sendiri ternyata ya kalian tidak intak dengan apa yang saya sampaikan. Oke, kita mulai dulu. Ini karena simptomatologi itu adalah terminologi umum ya. Jadi bisa mulai dari kasus apa aja, mulai dari bayi sampai dengan lansia. Tapi karena saya dokter anak, saya mengambil contoh-contoh dari kasus anak ya. Nah, ini simptomatologi ini bisa di-generate ke seluruh usia pasien, nggak cuma pada pediatrik. Untuk ini ya, ilustrasi kasus ya. Adik-adik bisa lihat ini adalah anamnesis. Anamnesis ya, kita menanyakan history taking ya pada pasien. Anamnesis dari UGD adalah demam 3 hari dengan nafsu makan menurun dan nyeri telan. Pasien tidak mau makan minum selama 3 hari. Gitu ya. Pada pemeriksaan fisik yang dilaporkan, anaknya 456 atau kompos mentis, ya, terdapat hipertermia 39,3, tekanan darah memang tidak diperiksa, nadi dan lain-lain seperti yang sudah tertera. Pada head to toe, pemeriksaannya didapatkan tonsil faring hiperemi gitu, ya. Selain data. Jadi kalau kita menerima data ini secara umum dari data ini ya laporan ya, kemudian dari pertulisan gitu ya, persepsi atau image yang diterima kami gitu ya, eh, kalau kita membaca data ini adalah anak ini adalah anak yang sedang sakit tapi tidak dalam kondisi gawat. Ya, kita bisa lihat anaknya masih usia 456, yang lain-lainnya tidak ada dehidrasi, tidak ada gitu ya. Cuma emang kegawatannya potensi bermasalah adalah karena dia memang mungkin ada dehidrasi ya, karena tidak mau makan dan juga suhu yang tinggi. Itu aja. Nah, gambaran yang didapat pada pasien adalah seperti ini. Anak tampak masih well doing ya. Hingga diagnosanya adalah acute febrile illness atau demam akut ya. Dengan sebab adalah tonsillofaringitis akut. Saya nggak apa-apa. Kemudian pasien dikirim ke ruangan, saya visite dan kita harus menggunakan siklus reevaluasi ya dalam setiap menerima pasien. Diterima temanmu, datang ke kamu, tetap harus melalui siklus reevaluasi dari history taking dulu dan physical examination. Benar nggak?
Bukannya kita tidak percaya dengan teman sejawat, yang pertama itu, tapi memang kewajiban kita untuk mengkonfirmasi kebenaran data. Karena bisa jadi waktu di anamnesis pasiennya lupa gitu ya, yang mengantar nggak tahu riwayatnya ya, kemudian atau sudah ada perubahan pada dalam jangka waktu tertentu antara diperiksa teman sejawat dengan diperiksa kita ya. Kemudian saya reanamnesis lagi, dia reanamnesis. Didapatkan history taking pasien sudah ngorok 1 hari, lo tidur ngorok gitu ya. Dan kemudian anamnesis, dapatkan imunisasinya itu yang DPT, itu booster di usia 18 bulan, itu ternyata tidak dilakukan. Jadi imunisasinya tidak lengkap. Dan sehari-hari ini pasien ini dia ada di daycare gitu ya, dia ada di daycare hari-hari gitu. Jadi tidak di rumah. Jadi kenapa eh, anamnesisnya banyak ya? Tapi yang saya masukkan ini karena ini adalah poin penting. Kemudian membuat saya bertanya-tanya kenapa anak nyeri nyeri apa namanya demam 3 hari, nggak mau sama sekali nggak mau makan minum gitu ya? Ada sesuatu kah di patologi di sini yang harus kita pastikan lagi. Setelah itu, pada pemeriksaan fisik didapatkan adanya pembesaran kelenjar submandibular yang sangat besar ya, mulai dari sini ya, submandibular sampai ke leher. Jadi lehernya tuh kayak bengkak. Istilahnya adalah bullneck ya, bullneck positif. Ya, makin kita curiga. Dan kemudian ayo dibuka lagi yang betul tonsil varinya. Kamu bisa lihat di sini. Ternyata ada besla, ukuran tonsil itu besar sekali, T3, T4 itu hampir nutup ya di tonsil itu. Besla putih abu-abu di media tonsil, di tonsil media ya, di bagian medial, deksa sinistra, dan faring sudah dievaluasi karena tertutup tonsilnya. Oke, gambarannya seperti ini. Gambarnya seperti ini, sehingga ini adalah suatu difteri tonsil. Ya, sangat jauh berbeda dengan dia dilaporkan hanya tonsil varietas akut dan kondisi tidak ada ancaman kegawatan. Difteri tonsil adalah dalam waktu 1 kali 24 jam tidak ditreatment, anak bisa jatuh ke kondisi fatal, yaitu henti nafas dan meninggal dunia. Ya, karena sumbatan jalan nafasnya sangat bermakna, plus eh, difteri itu akan menyebarkan toksin yang bisa mengganggu fungsi jantung dan juga fungsi ginjal. Jadi ini adalah kasus kegawatan. Itu sangat jauh berbeda kan antara yang datang image kita, oh ya, anaknya baik-baik aja gitu ya. Ya cuma lagi nggak mau makan ya. Lo intake anak dengan radang tenggorokan nggak mau makan tuh udah biasa banget ya. Sama orang tuanya khawatir kalau dehidrasi, nggak mau makan minum, muntah terus, yaudah MRS. Tapi ininya nggak apa-apa, patologinya merah gitu aja. Tapi ini adalah suatu patologi yang berbeda. Sehingga berarti eh apa yang pentingnya anamnesis itu? Penting banget gitu. Dengan anamnesis yang lengkap, kita bisa menerima gambaran pasien yang lebih komplit sehingga kita bisa mengarahkan kita melakukan pemeriksaan fisik yang lebih detail agar kita tidak kelewatan data-data penting yang harus kita cari. Jadi kayak detektif itu ya dari laporan data gitu ya dicari evidence-nya apa. Itulah tugas dokter gitu. Sehingga simptomatologi itu adalah kumpulan dari gejala ya yang kita dapat dari pasien setelah kita melakukan anamnesis. Oke, jadi tujuannya kuliahmu hari ini adalah untuk bisa tahu apa sih sebenarnya simptom itu ya dan macam-macamnya itu apa dan manfaatnya itu dalam membuat diagnosis dan diagnosis banding itu apa ya. Nanti kita akan belajar kasus-kasus. Simptomatologi itu adalah kumpulan gejala ya atau kita mempelajari ilmu yang pelajari tentang gejala. Jadi kumpulan gejala. Gejala itu apa sih yang dirasakan pasien? Sesak, ada demam, ada mual gitu ya, ada muntah gitu ya. Kemudian makannya nggak mau gitu. Itu gejala yang dirasakan. Bedanya apa dengan sign ada tanda? Tanda itu sesuatu yang bisa kita lihat, kita raba, kita periksa di pasien. Kalau pasien anak saya nyeri telan dok gitu, oke, kita buka tonsil faringnya. Oh ya, bengkak merah, ada membran. Nyeri telannya itu adalah simptom, sign-nya adalah ada hiperemi dan juga ada membran. Itu sign.
tanda yang ada di pasien itu tanda klinis, sedangkan yang dirasakan pasien adalah gejala klinis. Ini ya, ada berapa banyak sebenarnya simptom? Banyak banget. Semua apa ya, mulai head to toe itu ya, ada keluhan ya, keluhan itu banyak. Nah, kita akan belajar beberapa. Nah, apa sih manfaatnya dari kita belajar simptom itu? Adalah kita bisa mengambil data-data penting ya pada yaitu pada pasien. Jadi ini adalah data pemeriksaan klinis. Ya, pemeriksaan klinis itu apa sih? Yang ada pada pasien, yaitu gejalanya dan tanda klinisnya itu adalah pemeriksaan klinis, clinical apa namanya? Pemeriksaan klinis itu terdiri dua, anamnesis dan physical examination. Produknya adalah data gejala dan data tanda klinis. Paham ya? Yang kita lakukan adalah dokter melakukan pemeriksaan klinis. Apa yang dilakukan dokter saat melakukan pemeriksaan klinis adalah melakukan anamnesis dan physical examination. Data anamnesis adalah adanya data gejala, sedangkan data dari melakukan pemeriksaan fisik adalah tanda klinis yang kita lihat di pasien. Itu ya. Jadi diagnosis itu adalah berdasarkan pada pemeriksaan klinis yang sudah kita lakukan dan nantinya perlu kita tambahkan pembuktian dari pemeriksaan penunjang. Itu dapat diagnosis. Dengan penunjang ini adalah bisa dilakukan terutama jika kita masih ragu-ragu diagnosa bandingnya apa ya gitu atau kita memerlukan pemeriksaan ini untuk mengkonfirmasi gitu ya. Selalu diperlukan nggak pemeriksaan penunjang? Pada beberapa kasus ya, hampir ya, banyak sekali ya justru nggak perlu. Misalkan radang paru, demam, batuk, sesak, itu gejalanya. Pada patologi kita dapatkan dia sesak, distres nafas ya, nafasnya cepat, tarikan dinding dada, bunyi ronki, itu sudah diagnosis. Perlu foto nggak? Pada kasus yang nggak perlu, karena kita udah dapat data dari sign and symptom, itu sudah cukup gitu ya. Tapi foto tetap pada kondisi-kondisi tertentu kita perlukan karena misalkan BPJS nggak mau cuma data klinis harus ada fotonya gitu ya, data-data itu. Jadi untuk kelengkapan administratif ya itu. Kemudian ini contoh ya, kita mulai masuk contoh demam. Kenapa kita contohkan demam? Demam ini adalah 90 keluhan terbanyak, termasuk keluhan terbanyak pasien yang berobat ke dokter ya. Kalau statistiknya 19-30%. Dan dikatakan, jadi kita harus tahu, saya demam dok ya. Suhunya berapa Bu? Di rumah diukur nggak? Oh, 36,8. Bukan demam. Jadi setiap simptom kita harus tahu definisinya itu apa gitu. Kok ibu bisa demam di rumah diukur berapa Bu? Enggak dok, saya cuma raba aja, kayaknya kok anget anaknya gitu ya. Terus kita cek, oke kita periksa dulu ya. Bu ini 36,8, jadi ini enggak demam. Contoh ya. Jadi keluhan itu belum tentu terbukti gitu ya. Karena itu adalah yang dirasa dan persepsi dari pasien. Belum tentu realnya begitu gitu ya. Jadi memang makanya anamnesis harus dibuktikan dengan physical examination. Sehingga anamnesis yang detail, maka kita bisa mengarahkan mau physical examinationnya mau apa. Tuh. Oke, lain ceritanya kalau misalkan, oh ya ini 38,5. Iya Bu, anaknya memang demam. Ya, demamnya confirm. Oke, kenapa bisa demam? Kalau kita harus tahu. Iya ya, kenapa demam? Ya, demam ini secara patofisiologi adalah kenaikan set point. Bisa karena infeksi atau non-infeksi. Kalau karena infeksi, itu infeksinya kuman atau mikroorganismenya akan merilis mediator-mediator inflamasi yang akan merangsang set point pada hipotalamus. Jadi dia akan timbul demam. Karena mikroorganisme akan merilis sitokain yang bersifat flow inflamasi dan merangsang set point pada termoregulator di hipotalamus. Jadi dia naik. Kalau yang non infeksi apa? Contohnya dehidrasi ya, anaknya kurang minum dok gitu. Kepanasan di luar ya. Itu non infeksi. Ya, atau sebab lain misalkan kanker ya, penyakit autoimun itu juga bisa demam. Nah, begitu kita dapat keluhan, dok ini demam.
Kita cek, oh iya demam. Pikiran kita langsung, kira-kira apa demamnya? Selalu kayak gitu. Ya, selalu berpikir. Nah ini contohnya. Seorang laki-laki 8 tahun dibawa ke poliklinik dengan keluhan demam 2 hari. Demam terjadi mendadak, demamnya naik turun. Juga mengeluh sakit kepala, nyeri seluruh badan, sudah diberikan obat penurun demam, namun hanya turun sebentar, naik lagi. Ya, tetangga pasien dirawat di RS 4 hari dengan demam berdarah. Pada physical examination, dapatkan anak kompos mentis, heart rate-nya 110 kali per menit, respiratory rate-nya 26, temperatur aksial 38,6. Hasil turniket positif. Oke, sekarang coba Fauzia Inggi. Sebutkan gejala itu yang mana aja di layar. Yang termasuk gejala itu yang mana aja? Gejalanya itu sakit kepala sama nyeri dokter. Nyeri seluruh badan. Ya, ada tambahan lagi mungkin, Irfal? Demam dokter. Demam ya, kemudian sakit kepala, nyeri seluruh badan adalah masuk dari simptom. Sedangkan anak sadar baik, heart rate-nya berapa, respiratory berapa, temperatur dan hasil uji klinik merupakan tanda klinis atau sign. Ya, oke. Ini sudah. Nah, terus cara kita mengurai gimana? Berarti ada 3 nih simptomnya, ya. Nah, ini semua dijabarkan satu persatu kita sebagai dokter. Gimana cara menjabarkan? Ditanya satu-satu. Bu, demamnya mulai kapan ya? Kemudian naik turunnya berapa? Sehari bisa sampai normal Pak? Enggak ya. Kemudian apakah setiap 24 jam tuh demam terus itu ya? Kadang yang perlu ditanyakan ya suhu tertinggi, suhu terendah seperti itu. Kalau sakit kepala, ya kapan sakit kepalanya? Contohnya, mulai hari apa, berapa lama, di- diperingan dengan apa, diperberat dengan apa, nyeri pun demikian. Jadi ngulang satu-satu, ya. Kalau bahasa jembatan keledainya all chart itu ya. Oke, ini eh oke, saya lanjutkan. Nah, karakteristik. Maka kalau sudah tentukan karakteristik, maka harus detail ya. Pokoknya ngulang dari all satu-satu setiap gejala dulu. Kalau pasien gejalanya banyak, ya nggak apa-apa. Memang harus kita perinci satu-satu sesuai dengan spesifikasi. Nah, ya kalau kita ngomongin demam dan bisa melakukan spesifikasi satu-satu, maka kita harus tahu teorinya apa demam ya. Ntar, tak gedein aja. Ya mungkin kamu nanti lebih detail bisa lihat di apa slide ya. Tanda klinis ada nggak ya ini ventilasi adekvat atau tidak, sirkulasi dan lain-lain ini ya. Nah, ini algoritma demam pada anak itu nggak cuma ini. Ada banyak sekali algoritma demam tergantung point of view yang mengulas ya. Kalau ini adalah jenis-jenis penyakitnya, dia membagi berdasarkan apakah ada misalkan klinis kegawatan dan lain-lain. Yang lain juga ada demam, durasinya berapa lama ya, demam akut, demam kronis, demam ada lokal sign, ada tanpa lokal sign, ada lagi. Jadi kalau cari browsing tuh ya, algoritma demam pada anak yang keluar banyak banget. Jadi nggak cuma ini. Jadi kita bisa belajar perbedaan sudut pandang dalam melihat demam. Dibelajarin semua nggak? Iya, ya. Jadi harus tahu. Nah, ini. Terus ada juga walk up-nya. Walk up ini berdasarkan apa? Walk up itu apa ya? Penelusuran demam. Nah, dari tadi ya, algoritma-algoritma itu kita mencari, oh ada rest-nya. Oh berarti fever and rest. Cari algoritma fever and rest. Gitu. Ayo demam dengan penurunan kesadaran. Cari apa saja kira-kira sehingga kita bisa mencari workup diagnosis yang tepat. Workup diagnosis ini banyak sekali. Apakah kita perlu memeriksakan semuanya? Saya tidak bisa. Pertama karena memang kita makin detail kita dalam analisis physical examination, maka diharapkan pembantuan dari pemenunjang itu minimal aja.
Tuh, yang perlu-perlu aja. Sehingga nggak usah kita centang semuanya gitu ya. Nggak relate dengan kondisi pasien gitu. Apalagi di Indonesia pembiayaannya sangat terbatas, BPJS juga makin mempersempit biayanya ya yang dikeluarkan untuk per pasien gitu. Jadi harus benar-benar selektif sehingga dokter Indonesia tuh ketajamannya dalam analisis physical examination tuh katanya jago kalau dibandingkan dengan negara lain yang sangat kuat dalam walk up-nya. Ya dicetak aja semuanya. Bayi lahir di Singapura berapa puluh parameter inborn error metabolisme dan lain-lain keluar semua ya. Kalau kita nggak bisa cuma TSH. Karena yang dibiayai pemerintah cuma itu. Jauh bedanya. Ya ini contoh. Work up diagnosis itu ditentukan ya dari anamnesis yang tepat dan konfirmasi physical examination. Nih, ada lagi algoritma yang membedakan, membagi ya dalam tanpa local sign ya dengan atau tanpa dengan local sign atau tanpa local sign. Local sign itu gimana? Source of organ yang terganggu. Oh, pneumonia berarti paru, otitis media, demam karena kelainan telinga tengah dan lain sebagainya. Nah, ini ada lagi pada dengan ruam ya, kemudian demam yang lebih dari 7 hari masing-masing. Jadi kalau tanya gimana cara banyak banget. Nah, masing-masing harus kita teliti. Kita mau apa? Oh, demam ada ruam, berarti kira-kira apa nih gitu ya. Nah, dicek satu-satu. Nah, nanti seiring waktu kamu akan belajar mengelompokkan, mengkategorisasikan ini kira-kira kelainannya masuk yang mana. Ya. Ini ya setting evaluasi demam pada setting UGD ya. Ini demam apa? Berarti kegawatan karena harus melakukan termoregulasi ya. Nah, sebelum kita melakukan terapi yang lebih spesifik untuk demam, maka yaitu tadi langkah-langkahnya akan dipenuhi anamnesis, physical examination yang tepat, sama menentukan ini kira-kira dia ke arah mana gitu ya dengan cara differential diagnosis yang mengarah dan kemudian dilakukan pemeriksaan klinik penunjang. Nah, kemudian berikutnya contoh lain, muntah. Ya ini juga sering banget ya di pada anak-anak hampir setiap kali pasien sakit pasti ada muntahnya gitu ya. Mau dirawat jalan, mau dirawat inap, biasanya juga seperti ini. Gitu. Sehingga kalau muntah, jadi pikiran kita adalah, oh muntah. Kira-kira ini problem organ yang terganggu apa? Karena yang terkait dengan muntah itu adalah di saluran cerna, ya, di area mediastinum, jantung dan parunya, atau higher cortical pathway, yaitu di otaknya, ya, terganggu, ya, itu contoh. Atau metabolik, contoh kelainan hati, kelainan ginjal, itu juga menginduksi mual dan muntah. Gitu ya organ lain atau metabolik yang lain gangguan elektrolit ya terus apalagi ya metabolik penyakit autoimun ya penyakit keganasan gitu ya nah ini bisa contohnya ini ada anak puluhan 3 tahun dengan muntah 1 hari berarti saya kemarin ya muntah kurang lebih 4 kali kurang lebih setengah gelas seperempat gelas berupa sisa makanan demam juga dan diare 3 kali BAB cair lendir pada fases. Dapatkan physical examination dengan vital sign tersebut mata cowok mukosa bibir kering musan abdomen didapatkan bisi usus meningkat. Ini ya jadi pasti udah tahu ya yang mana yang simptom ya yang saya highlight ini jadi itu. Kemudian ya yang muntah ini ya. Nah, yang ini yang biru adalah deskripsi tambahan. Berapa banyak, berapa kali, isinya apa ya. Sifat muntahnya seperti apa, ya itu yang perlu ditanya. Nah, untuk kemudian keluhan yang lain-lain seperti demam, diare, nah itu tetap juga harus ditanyakan seperti kita menanyakan muntah ini. Demamnya kalau itu mulai kapan, Bu? Berarti kira-kira berapa suhunya? Udah dikasih obat, naik naik nggak? Sorry, turun nggak gitu. Gitu. Ya, seperti itu.
Oke, kemudian etiologi muntah. Nah ini, etiologi sudah saya jelaskan ya, ada GI problem, non GI problem. Kalau GI problem itu sekitar apa namanya saluran cerna ya, sepanjang jarak saluran cerna sebenarnya. Yaitu mulai dari mulut sampai anus itu adalah saluran cerna ya. Jadi ada bermasalah di mana? Biasanya juga ada vomit gitu. Nah, sehingga ada tambahan lagi setelah gastrointestinal disease itu bisa kita singkirkan, berarti kemungkinan lain adalah macam-macam ini ya, macam-macam ini. Metabol, walk up-nya sama, sifatnya walk up sama kayak yang tadi. Walk up dengan diagnosis yang paling dekat, kira-kira apa yang bisa membantu kita, gitu ya. Nah ini ada lagi. Ya, ini berdasarkan usia dan pola ya. Kalau akut 1 sampai 1 bulan tuh kira-kira apa ya? Ternyata ini gitu. Jadi penyakit-penyakit itu memiliki karakteristik dia akan datang itu kebanyakan di usia-usia berapa gitu. Ya, itu juga berlaku di penyakit lain ya. Apa gejala lain ya di luar ini gitu. Kalau misalkan muntah kebanyakan kalau akut karena ya intestin, kelainan GI tract atau infeksi ya. Dan demikian pula dengan usia-usia yang lain. Nah, kemudian berikutnya kejang. Kejang ini juga banyak ya di UGD, terutama di kode pediatri, terutama kejang demam ya. Dia itu adalah letusan gerakan yang tidak disadari ya, yang karena kekacauan impuls saraf di otak. Jadi nggak stabil dia ininya. Impuls sarafnya nggak stabil. Dibagi menjadi 3 kategori secara umum ya. Tapi buat kita apapun kejangnya penyebabnya itu harus ditangani segera ya. Oh kejang. Jadi kalau kejang itu diagnosanya pakai lab nggak untuk menentukan kejang? Nggak ada. Kejang itu kita lihat ini, oh iya kejang betul kejang. Jadi nggak bisa kalau lab hasilnya kejang. Mencari penyebabnya kejang boleh di lab. Gitu ya. Ini kemudian atasi kejang. Ini algoritma untuk diagnosa kejang ya. Nih, pada bayi diapakan ya, book up lab ya, foto mungkin CT scan atau USG kepala gitu ya. Nah, ini. Saya nggak akan bahas detail ya, waktu kita juga banyak. Saya harus kembali ke rumah sakit ini jam 3. Ini semoga sudah selesai nanti. Ini ya. Nah, ini kejang demam. Kalau pada anak-anak kurang dari 5 tahun, kalau dia demam dengan kejang, maka diagnosanya adalah kemungkinan besar kejang demam. Yaitu saat prefrontal cortex itu belum menutup sempurna sampai kurang dari 2 tahun, ya, dan maturasi sistem saraf pusat juga masih berlangsung. Nah, kalau itu ininya apa yang lain-lain seperti ini, ya, dipelajari semua nggak? Iya sayangnya, ya, pelajari. Kemudian ini definisi. Kalau kita mempelajari sesuatu, pasti kan kita tahu definisinya apa, maksudnya itu apa, gitu ya. Ya, apa kriteria? Berarti kalau maksudnya apa, berarti habis itu kriteria diagnosisnya apa. Sehingga kalau kita menemukan kasus dimanapun, kita kuat secara keilmuan, ya insya Allah nggak apa-apa. Ya, febrile seizure ini, kejang demam ya, kejang demam. Ini ada juga yang membagi seperti ini, provoked febrile seizure dan unprovoked. Maksudnya gimana? Ada pencetusnya. Ya, biasanya sebagian besar itu adalah diprovokasi, ya, bisa dengan demam, banyak itu. Tapi kalau unprovoked seizure ya,
Nah, itu harus kita pertanyakan, ada nggak malformasi atau patologi yang lain pada susunan saraf pusatnya. Nih ya. Nah, masing-masing ternyata mengarahkan kita pada kemungkinan diagnosa yang berbeda. Paling bawah dilihat. Ya, ada infantile, seizure, generalized ya, kemudian vokal seperti itu. Ternyata masing-masing punya eh, beda timing ya di masing-masing kelainan ini. Kemudian DIRSU. DIRSU ini adalah sesak ya. Nah, dibagi nih kok anak-anak itu harus jelas. Ini stridor, apa wheezing gitu ya, atau crackles bunyi ya, grok-grok gitu ya. Dan adanya gangguan pada air entry ya itu. Dan kemudian yang terakhir adalah suaranya sudah normal ya, suara ininya. Nah, kemudian Dipsnu. Kalau distress nafas itu adalah kebanyakan secara umum ya. Kalau Dipsnu itu juga sebenarnya sama kayak distress nafas ya. Jadi ada terminologi-terminologi yang harus kamu kuasai. Apa itu sinonimnya ya, pentingnya. Jadi kalau baca textbook itu tahu gitu. Oh, ini ternyata sinonimnya ini gitu ya. Ini kemungkinan-kemungkinan ya diagnosa ya. Kalau ini stridor. Gimana kalau stridor merokok? Adalah standar sumbatan dalam nafas. Nah, ini adalah kemungkinan diagnosanya. Ya, kemudian di bawahnya juga gitu. Penyebabnya ya secara anatomical. Pada Leonardo. Kenapa sih kok berbeda gitu ya? Ya, karena dia spesifik ya. Leonardo itu kurang dari 1 bulan, jadi penyebab sesaknya itu sangat bervariasi. Ya, jadi bisa lihat, pasti kan diperiksa chest X-ray ya. Ada yang bisa nggak normal memang ya, atau juga bisa normal. Nah, ini bagian lain kalau pada yang prematur itu abnormalitas pada torak, yaitu terjadinya hyaline membran disease ya. Sedangkan yang tidak prematur ini kebanyakan karena mekonium aspirasi ya. Ini biasanya malah pada pasien-pasien yang post-date atau dilahirkannya itu udah lebih dari due date ya itu. Oke, kita mengarah ke bayi ya sekarang 4 bulan dengan sesak. Napas cepat, tarikan dinding dada. Perut ibu saat menyusu terputus-putus, bayi berkeringat. Dan beratnya juga sulit naik. Pada vital sign, gerak tangis cukup, nadinya kuat, memang demam ya. Dan dia sesak ya, 60 kali per menit. Capillary refill time-nya kurang dari 2. Pemeriksaan fisik dapatkan memang ada distress nafas ya di area interkosal dan di basa halus ya, dan ternyata ada murmur jantung ya. Oke, gejala berikutnya adalah shock. Shock itu adalah gejala bukan kayak yang orang-orang bilang ya, aduh aku shock banget nih dengernya, misalkan gitu. Enggak ya. Shock adalah tanda ya, gejala dan tanda klinis yang menyertai gangguan peredaran darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Ya, jadi suatu kegagalan ya, kegagalan sirkulasi itu adalah shock. Itu penyebabnya macam-macam. Nah, ini kalau misalkan ini ya uh, precise etiology classification may be delay, immediate treatment is essential. Nah, kalau ngomongin shock itu adalah gangguan jantung untuk mengedarkan darah dan oksigen ke seluruh tubuh ya. Penyebabnya bisa paling
gejalanya kamu bisa lihat ya tanda dari gejala klinis seperti ini. Dia takikardi ya, somnolen, ngantuk terus ya. Kemudian ekstremitas dingin dan basah ya, kukunya itu motlet atau kalau bayi namanya kutis marmorata ya, dan ada penurunan fungsi ginjal. Klasifikasi shock bisa kamu lihat, nanti kamu akan pelajari lagi di blog pediatrik ini ya. Ada shock hipovolemic, obstruktif, distributif, kardiogenik, hiponeksik, dan metabolik. Jadi masing-masing spesifik ya. Itu kita lihat dia itu ada gagal sirkulasi, ya pada anamnesis anaknya lemes, nggak tidak kontak ya, sulit dibangunkan, maka kita harus cek apakah gangguan sirkulasi itu satu bang. Dan kemudian kita plotting kira-kira yang mana yang cocok gitu ya, dengan siklus anamnesis, physical examination lagi ya, untuk sampai workup-nya tepat. Oke, saya berhenti 5 menit dulu, ada dan sini ya. Oke, baik, saya lanjutkan ulang sedikit ya, dan ini juga sudah asar. Nanti kamu bisa, yang terutama yang laki-laki ya, bisa segera ke masjid. Saya lanjutkan sebentar dulu. Nah, untuk diagnosa banding shock, kalau kita menemukan memang dia sesuai dengan tanda gejala klinis tanda dan apa namanya, keluhan ya, seperti itu sulit dibangunkan ya, kemudian lemah ya, tangan kakinya dingin ya. Pada pemeriksaan fisik kita dapatkan seperti ini, dan ya dan kemudian kita cari kira-kira penyebabnya apa gitu ya. Nah, maka yang berikut adalah, yang harus kita perhatikan ya. Untuk mencari tahu itu beberapa yang harus kita cari adalah seperti ini. Kalau dia shock hipovolemik misalkan kira-kira kok ini ya karena apa? Ya dia muntah terus sama diare contoh ya atau perdarahan akut. Nah ini berarti shocknya karena hipovolemik.
ya. Nah, ini bisa ditandai oleh dehidrasi berat, hipotensi, takikardi, pucat. Kemudian kalau shock kardiogenic biasanya didapatkan memang anamnesis, memang ada kelainan jantung sebelumnya yang mendasari dan gambaran pemeriksaan penunjangnya pada foto atau USG dapatkan seperti ini. Untuk yang sepsis ini karena infeksi berat ya yang mengakibatkan multiple organ system dysfunction itu adalah ini. Jadi memang jelas-jelas ada tanda-tanda infeksi dan ada inflamasi ke seluruh sistem organ. Tuh. Nah, kalau yang shock distributif ini biasanya karena memang contoh keracunan gas ya gitu. Terus kemudian alergi obat berat seperti itu. Jadi nggak ada organnya aja sebenarnya beredar seluruh tubuh gitu ya. Ini contoh eh, shock distributif. Untuk shock sepsis awal ya ini masuk ke shock distributif ya. Karena ya secara umum nih shock yang terjadi karena penyebab secara umum. Untuk yang obstruksi ini karena memang masalah pada toraks ya, sirkulasi kardiopulmoner, itu adalah shock obstruktif. Nah, ini manajemennya alurnya seperti ini. Jadi, apa yang ingin saya tunjukkan adalah alur berpikir yang tepat, yaitu mulai dari anamnesis untuk pengambilan gejala ya. Kemudian nanti berikutnya nanti kamu akan kuliah physical examination ya. Nah, itu akan mendapatkan tanda klinis di situ. Dan kemudian gimana cara melakukan diagnosa dan diagnosa banding dan baru bisa melakukan treatment. Kenapa ini penting kita mempelajari alur berpikir klinis itu? Karena kerjaannya ya begitulah, siklusnya begitu. Habis tanya-tanya, meriksa-meriksa, menentukan kira-kira apa diagnosa banding dan kita confirm dengan pemeriksaan laboratorium, baru kita bisa melakukan treatment. Ini harus linear semuanya. Anamnesisnya apa, physical examination-nya bunyi apa, diagnosanya juga bunyi apa. Jadi nggak bisa anamnesisnya A, kok yang diperiksa, oh anak saya nyeri tenggorokan dok, tapi nggak meriksa tenggorok, physical examination-nya gitu ya. Ada yang seperti itu banyak ya. Jadi kalau harus sesuai dia ngeluh apa, periksalah yang kira-kira simptomatologinya mengarah pada patologi-patologi pada organ tertentu. Kemudian setelah itu kita bisa merumuskan diagnosa-diagnosa banding. Ya, kemudian habis itu baru melakukan treatment. Sehingga terapi yang tepat itu selalu bermula dari cara kita melakukan anamnesis yang tepat untuk menggali adanya gejala yang sebenarnya. Dan physical examination kita yang tepat hasil dari latihan kita yang berulang-ulang gitu ya selama masa pendidikan, setelah jadi dokter dan terus begitu di develop gitu ya sampai hanya physical examination dan anamnesis aja itu akurasi diagnosa kita bisa 70 sampai 80%. Gitu. Bisa nggak kayak gitu? Bisa secara teori 70% sampai 80%. Pondasi dari pemeriksaan klinis adalah dia itu akan menuju pada diagnosa yang tepat. Gitu. Sehingga setelah itu kalau udah anamnesis physical examination, baru kita bisa melakukan alur tata laksana pada pasien. Ya kalau nggak bisa anamnesis dan physical examination, diagnosanya tentunya salah, sehingga terapinya pun akan salah. Itu ya. Oke, yang saya berikan hanya pancingan ya. Pancingan aja, adik-adik bisa mempelajari lebih detail dari berbagai buku apapun, buku pemeriksaan fisik bisa, pemeriksaan klinis ya, buku-buku itu browsing bisa gitu, macam-macam. Karena nggak ada ceritanya kita kesulitan mengakses data ya, karena data itu sudah ada, tinggal menunggu aja mau diakses gitu ya. Oke, ada pertanyaan sekarang ini, adik-adik?